Rasulnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Satacan abdi neraskeun sebelum saya melanjutkan sepatah dua patah ke depan, terlebih dahulu saya ingin memohon maaf serta memohon doa. Mudah-mudahan ke depan apa yang saya sampaikan berada dalam bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jamaah pun sebagai mustami selalu mendapatkan bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan sasir sabeuneureun sing jadi manfaat bisa diamalkan dina kahirupan sapopoe. Anu selanjutnya abi nuhunkeun dihapunten bilih bisi kapayun aya ucapan anu teu ngertos, ada ucapan yang tidak dipahami, yang menyinggung bahkan noker kana manah masing-masing jamaah, kukituna mohonkeun dihapunten. Kahiji alasanna ieu abdi di dieu ngadeg calikna di dieu tadi mah ngadeg ayeuna mah calik. Rada nyeri dada lantaran kurang ditembak. Mentang-mentang polisi ya bagus main tembak bae. Halo Pak, atuh. Muntah ahlinya tukang ngaji aku tuh bisa ya mak beri karakter beja lu beja nama odin tah cek cina beres ngariung wah nang si pengajian seletik sakedeung deui komat teh neu kumaha mau kamu kumaha ka kitab teh cibaba gusti nu agung aja geus salat maghrib bagahan aja encan lapar geus si beuteung gusti nu agung kumaha geus sales teh ieu mah hitung-hitung orang lainnya. Amin doa Pak. Hitung-hitung belajar, hitung-hitung orang ngaramekeun sahibul hajat. Mudah-mudahan sahibul hajat terobati sehingga putranya yang barusan tadi kita menjadi lebih baik, lebih sehat serta mudah-mudahan menjadikan putra yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in. Salawat serta salam yang mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga yaumul kiamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sebelum kagigir kakek cakabrat ka timur, terlebih dahulu saya ingin berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalul awamirillahi wa ijtinabun nawahi, yakni mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, dina khutbah Jumat kadang-kadang lamun keur diterjemahkeun selalu eta wasiatna kitu. Memang isi khutbah Jumat eta isina wasiat takwa. Dina acara naon bae, dina acara nikah, dina acara walimatul khitan, inti daripada ucapan daripada pengajian eta wasiat takwa. Benar sebabna lamun aya dai, lamun ada ustad, ada kiai tidak menyampaikan wasiat takwa, dipertanyakan eta. Benar sebabna kabawa dosa kana. Ke di akhirat bakal heh Komar, kunaon dia teu ngabere nyaho ka urang reang wasiat takwa. Umpama aya warga reang anu diasupkeun kana neraka, cek warga, kunaon kami diasupkeun kana neraka malaikat, anjeun teu takwa. Ih, kan mah teu nyaho ngaran takwa. Emang teu diajaran ku si Komar, teu dibejaan. Si Komar udah gusur teh heula. Memeh bapak-bapak, memeh punten jalmi-jalmi anu kurang dari sisi ibadah, ustadna heula, kiaina heula anu bepeskeun ku Allah. Kana neraka Allah, naudzubillah tuh ana naudzubillah min dalik. Makana sabenerna mah berat. Jalma anu ngarti hukum teu daek ngamalkeun kana agama, teu daek ngamalkeun kana syariat Islam, berat hukumna. Mangudin tan apal madalena. Kumaha al ilmu bila amalin kahtajar bila tamarin. Ilmu teu diamalkeun bagaikan pohon tak berbuah cenah. Dalam arti manfaatnya kurang dibanding pohon-pohon yang berbuah. Jamaah rahimakumullah, perjalanan takwa itu banyak. Ayat kewajiban di Allah, ada sunnah dari Allah,
ada mubah dan lain sebagainya. Di antaranya yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya bagian dari perjalanan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu hitam kita sunatan bukan sunatan anu ngaranna hitam di mana asal usulna asbab musababna dasar hukumna kemudian manfaat atau faedahnya itu apa yang mungkin sudah pada tahu sudah lumrah bahwa hitam bukan perkara yang baru, hitam bukan perkara yang aneh, bukan perkara yang wow, bukan, tapi perkara yang atau syariat yang sudah ada pada zaman Rasulullah, bahkan dibawa oleh zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi Rasul hanya menyampaikan, adapun yang praktek pertama yang dihitan, yang diberikan perintah hitan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dalam salah satu hadis diterangkan yang artinya wallahu alam bimuradi, Allah memberikan perintah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk dihitan pada usia 80 tahun. Jadi saya 80 tahun. Kami saya 80 tahun. Mencari ya. Berapa? 50. 50. Bocah. Dicambai dah ya. Katakanlah 50 seumur pamisah. Mana tuh lihat dia. Hanya saja Nabi Allah Ibrahim alaihissalam usianya 175 tahun dalam salah satu riwayat kalau tidak salah 175 tahun dan ketika dihitan usianya 80 tahun. Kemungkinan dibandingkan dengan umat atau disamakan dikonferensikan dengan umatnya Nabi Muhammad SAW sama. Umatnya Nabi Muhammad rata-rata dihitan pada usia balik, pada usia sabar hangarana 15 ke bawah, 15 ke bawah. Kita ada 10 tahun, ayat 2 tahun. Tapi putra keagusan saya tahu. Itu yang 6 bagian karena ayah penyakit anu nyumbat sama gitu. Nah, artinya walaupun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dihitan pada usia 80 tahun, kemungkinan kalau dikonferensikan pada umatnya Nabi Muhammad SAW itu sama usianya, ya 15, ya paling kalau ke 25 lah kira-kira. Dan dikatakan bahwa di hitannya menggunakan kudung etah tampak. Dan tukang besi lagi sana ayah baheula lamanya. Tanya mau batu meureun diganjalkeun kana batu, kecet meureun kira-kira. Mana tinggal. Adik keluarin mah geus kulaser, geus sakalang sinakeun melah. Itu kurang mah geus silapi eunah ngan penting mah calon-calon korban nyawa. Dan ada yang mengatakan kudung itu salah nama salah satu kampung gitu, jadi bukan kampak katanya. Wallahu alam lah, intinya memberikan perintah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan kemudian diamanatkan disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dikatakan tsumma auhayna an tabi' millata Ibrahim hanifa, kemudian kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim dan untuk diikuti oleh umatmu, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti Nabi Ibrahim yang hanif, yang baik. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam perkara hitan terkait hukum hitan, para ulama dari madzhabul arba'ah, dari 4 madhab itu untuk laki-laki sepakat bahwa hitan atau disunat atau dipotong hukumnya wajib bagi laki-laki. Namun untuk perempuan berbeda-beda. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan disunahkan, dianjurkan. Namun mazhab Imam Syafi'i itu menyebutkan bahwa laki-laki perempuan sama hukumnya wajib. Ari lalaki mah kuluk nata rada panjang dipotong, ari awe mah disayat doang ku silet
Jangan tegas parawan henteu keur orok kene. Umur kurang lebih 2 tahun meureunnya. Apa 1 tahun gitu sok aya. Gitu. Henteu tegas parawan geus 17 tahun tadi disurat henteu. Mantak rasa aing ngerti heula nu leunna gitu. Resep orang oleh parawan disunat di sayapnya, tapi kalimatnya tetap hitam sama. Adapun manfaat atau fadilah daripada dikitan itu banyak sekali, diantaranya adalah terkait dengan kesehatan. Terbukti terjadi kepada putranya Pak Agus karena adanya salah satu penyakit, ada penyumbatan dan lain sebagainya, sehingga yang kaprahna 7 tahun, yang kaprahna kelas 4, kelas 5 SD, ieu mah alit keneh tos disunat, tos dihitan. Itu artinya menghilangkan penyakit disunat atau dihitan ini manfaatnya adalah menghilangkan kokotor, menghilangkan penyakit yang ada di wilayah di wilayah eta ya. Namun terlepas masalah manfaat, apakah itu untuk kesehatan, apakah tujuannya untuk membersihkan, namun yang paling utama supaya niat ibadah kita diterima oleh Allah, niat menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya, supaya kita menjadi orang Islam yang sempurna. Karena dikatakan dalam salah satu hadis, tidak sah seorang imam ketika tidak dihitan. Ketika ada seseorang yang tidak dihitan, maka tidak sah menjadi imamnya dan tidak sah syahadatnya. Makanya ketika ada mohon maaf yang non muslim masuk kepada Islam nu disebut mualaf, ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naon maknana asyhadu sakna nyana ngimankeun, dalam bahasa tauhid mah bukan bersaksi. Karena menurut orang-orang Mu'tazilah yang ahli fikir, yang ahli ngomongin akal kayak bersaksi makin kita harus berhadapan cenah gitu seolah-olah. Padahal dalam ilmu tauhid dikatakan asyhadu bil makna taikona, meyakinkan, mengimani bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kami meyakini, kami mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Punten eta budak ayeuna umuran kurang lebih SMP lah. Abdi ningali dina berita, siapa sekarang yang lagi ngehit, yang lagi viral di media sosial? Si Bone, si Jeje, nyerang. Coba rukun Islam aya sabar, aya genep. Oh aya genep. Saurang 3. Astagfirullah. Ditanya syahadat kumaha syahadat? Hayu teu bisa. Sok dikariksa. Abdi alhamdulillah di reang mah belum pernah nemuin. Mudah-mudahan ke aya. Abdi mendak eta tina medsos. Artinya bahaya. Ditanya KTP-nya Islam, ibu bapaknya juga sama Islam, tapi ditanya mengatakan 2 kalimat syahadat, punten salah. Teu bisaeun. Sok aya eta nu kieu. Punten asyhadu untuk asadun mah mau. Asadun mah harimau mau eta. Jadi nyebutkan syahadat dia ulah asal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah eta abdi magahan anu arek nikah, jadi nikah pan syahadat heula. Asyhadu alla asadun maung jamusun kebo kirdun monyet gitu. Ini masalah itu ya. Jadi lain asyhadu. Dan itu dikumandangkan di umat Islam, di agama Islam unggal waktu di masjid. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eta dikumandangkeun dina kalimatna sok kadang-kadang aya kurang pas ya. Kalau menyalahkan mah teu berani, tapi kurang pas gitu. Lamun dina kajian tajwid yang saya ketahui, asyhadu alla ilaha aya kitu tah. Tolonglah dia panjangin.
asyhadu alla ilaha illallah. Itu illa dalam kalimat illallah kalau tasdidnya hilang maknanya berubah. Ila kepada, tapi kalau illa kecuali maknanya sudah jauh. Maka kalau ada yang asyhadu alla ilaha illallah kemudian tasdidnya sudah tahu hukumnya, kalau itu salah bahaya, itu bahaya. Jadi kalau sudah tahu kalimat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah secara tajwidnya, maknanya dan lain sebagainya, maka hati-hati untuk mengucapkan, untuk melafalkan itu. Hadirin rahimakumullah. Barali, listen mah. Oh, teman-teman. Lanjut. Orang yang setia terus. Mau ditinggalkan. Wah, deui. Agar syahadat wah deui. Hadirin rahimakumullah. Hukum khitan sudah. Kemudian asal usul khitan juga sudah. Kemudian manfaat dan apa namanya fadilah keutamaan khitan atau disunat tadi sudah. Dan tujuan daripada sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Agus Rianto ya. Rianto. Bapak Agus ya lah pokoknya nama Agus. Pasti bulan Agustus, Pak Agus. Ulang tahunnya. Dan kami yakin, saya yakin, kakeknya pun, akiknya pun Bapak Haji Raskat mengadakan tasyakuran, mengadakan riungan, dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat Al-Quran, kalamullah. Itu semata-mata mendorong, mendoakan, berharap bahwa putra Pak Agus ingin dijadikan putra yang soleh. Mudah-mudahan kita doakan putra Pak Agus dan putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para muda mancan, bapak-bapak bae mah hoyong teu gaduh putra putri nu soleh terus soleha. Sami abdi ge hoyong. Hese. Karena segeblek-gebleknya kita sebagai orang tua, kurang ibadahnya kita sebagai orang tua, tapi pingin yang menjadi anak mah menjadi anak anu soleh jeung soleha. Bener tak? Hayang nama. Hayang kan gitu. Sageblek-geblekna abdi ge sami anak hayang soleh langkung ti abdi. Kan gitu. Adapun tina ngadidik putra, mendidik anak itu sulit. Henteu kacere nyieuna. Nyieuna mah dinu poe ke babari. Timuan bae eta liang seta. Bener bae. Dinu poe ge. Tapi ngadidikna eta nu sulit. Makanya cenah ustad mah kan cenah make samping bae. Telok sacalana, telok make sen. Eta banyak sensor. Telok make eta gunan cenah anak bakarak dua. Saya mah kitu. Hei, ari ngaderder mah insyaallah si abdi tahun waktu. Mangka leuwih teu dibagaan. Lancar urusan nu kitu mah. Ngan memang dipendet enggak aja. Lain sieun teu kaparaba. Lain sieun teu ngarizian karena yakin, hakul yakin kita, putra-putri kita, tetangga kita, saudara kita dirizikan ku Allah Subhanahu wa taala. Bener teu? Anu hese teh ngadidik mah. Ngadidik mah hese ge. Gitu gitu. Makanya sok aya nu kieu urang geus sampe ka harti. Gedung-gedung eta budak leutik jeung bapana aya Pak Ustaz. Haji nu teu dahar, haji nu teu dahar. Ustaz punten cah anak saya enggak mau makan kalau pagi. Tolong omongin supaya mau makan. Astagfirullahaladzim. Anjing ngomongin bapana. Tapi meureun kitu nya. Ku orang tuana kurang meureun panitia guru ngajina. Tah, dorongan kita, harapan kita ingin menjadikan putra putri kita menjadi anak yang soleh dan soleha tidak akan terjadi, tidak akan terlaksana kalau syariat, kalau aturan-aturan Allah tidak kita jalankan. Apa diantaranya? Titipkan anak ke majelis Quran, titipkan anak ke majelis taklim supaya anak tahu, supaya anak bisa membaca Al-Quran sehingga ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Tahu yang disembah oleh si anak itu sebelum dia melaksanakan sembahyang. Anak kita sembahyang belum ngerti siapa yang disembah. Ini rukuk buat apa? Ini sujud buat apa?
sehingga dikenalkan dulu, diajarkan oleh ulama di usia 7 tahun itu si anak disunahkan kurang diajaran asyhadu alla ilaha illallah di umur 7 tahun. Setelah anak itu meranjak dewasa di usia 10 tahun, nak sini. Masih ingat enggak? Bapak ajarin asyhadu alla ilaha illallah, ingat. Sekarang nambah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah supaya sempurna itu tak dianjurkan gitu. Nah, yang paling penting juga dalam mendidik anak adalah perhatian ajaran dari seorang ibu, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ghazali kalau tidak salah, madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama bagi anak gitu. Madrasah pertama anak adalah ibu, sehingga ibu nata ada sama jangan didiet ayah ibu yakin dilebat no ayah digigir dikerja ayahnya bios atau aku bapak-bapak sampaikan ke ibu-ibu, lamun ibu-ibu na main HP anak nabi pasti main HP malah jauh. Lamun ibu-ibu na hayang anak nak supaya eureun main HP istirahat dulu sebentar. Bukan tidak boleh, silahkan, tapi istirahat sebentar, ajari anak huruf abjad ABC sampai Z, kemudian sosolawatan tah naon baik gitu. Karena madrasah pula ibu adalah madrasah pertama untuk anak, ilmu atau tempat utama bagi seorang anak untuk mendapatkan ilmu. Al-insan qabilul ilmi, manusia menerima akan ilmu, maka tidak sah ketika ada yang mengatakan saya bodoh, saya buta huruf, saya tidak bisa ngaji. Tidak sah untuk zaman sekarang. Karena apa? Pendidikan lembaga agama banyak, pendidikan lembaga Al-Quran ada, pendidikan umumnya ada dekat. Tinggal daek, pemerintah mesti gratiskan, pendidikan agama gratis, gratis lah. Gitu. Dalam mendidik anak itu kewajiban orang tua, baik ilmu agama nak, baik ilmu umum nak, bukan kewajiban guru SD, bukan kewajiban guru agama, guru ngaji Quran. Maka supaya gugur kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam mendidik agama, mendidik ilmu umum dan lain sebagainya, titipkan ka guruna. Ulah pelang las malas bersotkeun titipkeun ya, karena naon, anak pinter jeung bodoh lain kewajiban ustad, lain kewajiban guru SD, kewajiban orang tua. Nah, orang tuanya sibuk, orang tuanya tidak bisa, maka dititipkan ke orang lain. Dek diberem, dek dihidang, kumaha dia bae asal dicat hejo bae. Gitu tah. Lain hayang ieu itu nak supaya gugur. Rumasa abdi teu mampu ngamagahan anak abdi ieu Pak. Wae pan pagahankeun ieu putra abdi. Los ieu mah arek kumahakeun ge asal dipaehan bae. Gitu. Beneran gitu. Itu karena di tempat lain ada yang anak itu sudah 4 tahun bahkan 5 tahun belajar ngaji, tidak tahu itu anak siapa, tidak tahu ini orang tuanya siapa, karena tenitipkeun. Ngan luar biasa eta guru ngaji diajaran bae, tidak dipilih kasih. Itu tetap waktunya dicarikan di kamu abdi mah ulah banyak yang bisa mah anak bapak anak ibu dititipkeun abdi beak abdi itu bukan. Jadi iya. Oh gitu. Geus pasrah berarti eta males teh gitu nage kumaha. Ya aku kenca. Nuhun ya. Gitu. Nuhun. Isi negeri nama. Hadirin wal hadirin enggak ada hadirat. Hadirin rahimakumullah. Banyak. Besar apa lah? Berapa sekarang, Pak? Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah satu hadis, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi."
Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Yang lahat mah yang kuburan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama thalabul ilmi. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan watawa sobil haqqi watawa sobis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam sabar. Karena urusan hati, urusan merasa benar itu kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan oleh sendiri. Harus diingatkan. Cek urang mah bener bae ieu, mari masalah. Gitu. Artinya ketika aya anu mengkol, ketika aya anu salah, hayu urang bareng-bareng aja rapihkeun. Gitu rapihkeun, benerkeun. Watawa sobis sobri dan saling mengingatkan dalam hal sabar. Nah, alhamdulillah dari kewajiban kita yang sudah lama kita tinggalkan. Apa yang kita tinggalkan? Thalabul ilmi. Padahal tadi jelas-jelas minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Sampai-sampai menurut cerita guru saya Kiai Fahroji orang Tambak itu kan ngaji di Abu Yadim Yati almarhum al-maghfurlah. Dan ngaji 3 poe. Tidak 3 hari tidak ngaji, begitu ngaji lagi salaman, soan dan lain sebagainya. Eta kata Abuya bilangnya sudah aing mah dia geus ae. Gitu kalimatnya. Kenapa sebabnya? Karena minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Artinya sebelum kita mati, sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, maka kewajiban thalabul ilmi tetap masih ada, tetap berlaku. Tidak dikatakan bahwa ketika seseorang sudah menjadi ustadz maka tidak wajib lagi mencari ilmu. Tidak gitu. Ketika seseorang sudah tua maka tidak lagi wajib mencari ilmu. Tidak gitu. Jangan ilmu mah henteu budak, henteu kolot, henteu cacah, henteu merah, wajib. Gitu. Utlubul ilma minal mahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimanin. Mencari ilmu hukumna wajib, baik muslim laki-laki dan muslim perempuan. Akhirnya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencari ilmu, termasuk orang-orang yang dikategorikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang berbahagia baik dunia wal akhirahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Lantaran geus amin geus kencang amin agen geus kitu bae ngaji mah di mana geus amin amin bae geus ya. Atas nama pribadi saya memohon maaf atas kekurangan, atas segala kehilafan. Pastinya ayat